Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim birihin thayyibah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas innama baghyukum ala anfusikum mata'ul hayatid dunya. Summa ilaina marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin jamaah yang kami muliakan, kita lanjutkan kembali atau kita singgung kembali pengajian kita bulan yang lewat. Persoalannya adalah apa yang menyebabkan kita kuliah mengambil hukum Allah yang bersifat rukhsah ataupun keringanan. Jadi apa-apa dan ibu-ibu, hukum-hukum Allah itu kan terbagi dua. Ada namanya yang perlu ibu pahami adalah rukhsah. Jadi rukhsah apa ibu adalah semacam keringanan. Jadi hukum-hukum yang Allah buat ke awak itu boleh awak ringankan, tapi harus ada alasan. Masalahnya ibu-ibu beko tolong sampaikan kepada ibu-ibu yang lain dan guide-guide dua sama ibu-ibu itu. Apa tuh Pak Ustaz? Kadang-kadang kan mereka, Pak Ustaz, awak kini lah berpepes, awak kini lah pakai pembantu, lalu awak tuh tipis di sini. Beabelo awak di sinan dulu Pak Ustaz. Lalu dibawa ke solat. Solatlah awak Pak Ustaz. Jo pembalut tu. Baanan solat awak tu Pak Ustaz. Tidak sah. Cie. Yang kedua, Ustaz, awak kini lah sakit. Awak kini kau lah sakit-sakit. Jadi pipis awak itu pun tak bisa, yo awak atur lah itu. Jadi tiba anak-anak, tiba menantu kecilnya, awak kau pakai pembalut, awak pakai pempes. Lalu tiba beko solat, untuk mengganti pempes itu awak tak mampu, dia awak itu sakit. Untuk memakai pembalut tu, nangka disuruh mengganti pembalut tu, tidak ada juga. Jadi ketika solat dekor Pak Ustaz, jadi solat si awak Pak Ustaz di pembalut tu, solat ibu apa tu sah. Aku nak kawat jalian ke ibu bapa. Mudah-mudahan mengerti kita selalu nyokong. Jadi mana tahu beko ya sakit ibu dirawat di rumah sakit. Kok tahu beko Ustaz? Awak silau beko Ustaz kasih nando. Nan awak tanya cieknya. Aduh, lah solat ibu. Lah solat apa? Ibu nak awak tanya. Tak mungkin awak tanya sakit ibu. Tapi lah jalan dirawat itu sakit namanya tu. Kadang-kadang lucu orang koyo. Lajale awak dirawat di rumah sakit. Kecilnya, Pak Ustaz, sakit Pak Ustaz. Kalau sakit, Pak Ustaz mengapa sih kok? Macam lalu awak di rumah. Jadi pasti itu nak awak tanya ibu-ibu tu.
itu kawatannya akan dipotong. Artinya itu lah sholat ibu. Jadi nan paralu ibu pahami, yang paralu apa pahami? Kok siapa ko keluarga ibu beko? Nan paralu ibu pahami apa pahami secara hukum yang namanya sholat. Kalau masih bisa kita membedakan yang betul atau yang salah, wajib sholat. Itu dulu yang perlu kita pahami. Sakit ibu dirawat di rumah sakit, ibu di oksigen, ibu diinfus, apa diinfus? Tiba beko ustaz, masih tahu ibu ustaz tiba wajib sholat. Itu dulu, walaupun apa ibu stroke. Orang yang stroke itu pikirannya jalan, hatinya jalan. Ini yang stroke itu badan muncuang, tidak bisa mengecek lagi. Tangan tidak menggarik lagi, kaki tidak menggarik. Tapi kan hatinya, pikirannya hidup, berarti wajib sholat. Itu yang perlu dulu kita pahami. Jadi apa-apa dan itu yang membuat hukum kok ringan, yang membuat hukum kok dimudahkan, sebenarnya kajian ulama itu cuma dua alasannya. Yang dua alasannya itu apa ibu? Yang pertama ada namanya darurat. Jadi kalau ibu ada darurat di awal, ketentuannya dua tuh. Ada Pak Ustaz, boleh meninggalkan yang wajib. Yang kedua, boleh memperbuat yang haram. Itu dulu kuncinya. Jadi kalau darurat tiba ke awal, meninggalkan yang wajib boleh, melaksanakan yang haram boleh. Ada ayat. Hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir. Jadi kata Allah, yang diharamkan oleh Allah untuk dimakan atau untuk diminum, ya salah satunya bangkai. Tidak boleh dimakan juga. Darah tidak boleh diminum. Tu ente patang tu ada tu sakitnya 5 kantong darah dimasukkan ke badannya. Padahal darah haram. Jadi ternyata di ujung ayat itu, walaupun kata Allah bangkai itu haram, darah itu haram, ternyata di ujung ayat itu apa kata Allah? Faman turra ghayra baghin wala 'adin fala isma 'alaihi. Barang siapa di antara kamu darurat. Itulah itu. Barang siapa di antara kamu kondisi darurat, apa kata Allah? Bangkai yang haram capok boleh dimakan. Darah yang haram capok boleh diminum. Tapi situasi darurat. Itu makanya ada UGD, unit gawat darurat. Sadualahnya, sabanannya di UGD itu haram tuh, cuma di awal sakit boleh. Itulah dulu. Jadi oke. Jadi bila Pak Ustaz itu kondisi awak darurat, bila situasi awak itu Pak Ustaz darurat. Kata ulama, kesepakatan ulama apa ibu? Ada 3. Itu darurat namanya. Darurat itu Pak Ustaz. Yang pertama kata ulama, mengancam jiwa. Awak lalu di rumah, tiba perampok, dibunuhnya awak. Untuk menyelamatkan nyawa awak, boleh awak bunuh perampok itu. Ibu apa? Indah berdosa. Bapak ada berdosa Pak Ustaz? Darurat. Apa darurat itu? Mengancam
mengancam nyawa. Jadi kalau ada ibu-ibu mengancam nyawa ibu, ada apa-apa mengancam nyawa apa-apa, apapun boleh dikarajuan. Awak sholat ibu di parak, di sawah, Allahu Akbar. Pas sedang sholat, lewat ular. Mana tahu ibu ular tu ibu teknon. Tuh, jadi lewat ular. Kan terancam nyawa kita, terancam nyawa ibu. Maka ibu boleh meninggalkan sholat, memutuskan sholat. Boleh. Itu maksudnya tuh. Ambo pernah tuh pada salah ya. Waktu dulu ambo tinggal di daerah Tanjung Alam. Jadi awal sholat di rumah. Ini rumah tuh rumah luar. Tapi kadang, jadi pas awal sholat, sedang sholat, rupanya di sajadah awal tuh lewat lipan gadang. Barang kilonya tuh ditampek sajadah tuh. Coba pikir awak, matilah beko awak disotoknya beko. Putuskan sholat. Kenapa boleh awak tuh memutuskan sholat tuh? Situasi darurat. Apa darurat tuh Pak Ustaz waktu itu? Nyawa Ustaz terancam. Ulah lewat beko. Kok sujud beko awak, kok dicotok ular. Kok mati lo beko. Itu makanya boleh. Boleh awak tuh meninggalkan yang wajib. Atau boleh awak tuh melaksanakan yang haram. Boleh. Terdampar awak di hutan beko. Tidak ada nak kali makan, tidak ada kali minum. Kalau tidak makan, awak mati beko awak. Untuk menyelamatkan nyawa awak, nak kali makan bangkainya. Maka lalu bangkai itu. Untuk menyelamatkan nyawa kita. Boleh. Ini yang pertama. Yang kedua boleh Pak Ustaz. Tidak ada pilihan. Sakit kepala. Untuk menghilangkan sakit kepala kok, satu-satunya adalah makan bodrek. Makanlah bodrek. Tapi kalau betul kita kini sehat, ibu sehat, apa sehat, kita makan bodrek. Haram. Obat-obatan racun itu. Obat-obatan yang ada di apotek yang kita beli di gadai itu untuk obat sakit. Kalau tidak sakit, boleh. Makanya banyak obat itu harus resep dokter. Betul. Boleh. Narkoba itu sebenarnya elok Pak, tapi disalahgunakan kurang. Alkohol itu boleh diminum, tapi disalahgunakan kurang. Malah ada makanan atau minuman yang ada pakai alkohol. Nasi itu pakai alkohol. Kalau pakai alkohol, aku dimakan nasi itu. Cuma disalahgunakan kurang. Pisau itu elok kalau dipakai memasak bawang, mengiris bawang, memotong bawang, memotong lado. Itu tidak dipakai pisau membunuh orang. Disalahgunakan. Ini yang dimaksudkan oleh ulama. Tidak ada pilihan. Lihat karena ibu dulu waktu awal tahun 2022 menabrak orang, sopir menabrak orang itu, kelang hipnosa kapan? Kakinya lah hancur. Tidak bisa ya, harus dioper ke badan. Hancur sebenarnya badannya. Berdosa kah sopir? Kok tidak? Kenapa? Tidak ada pilihan. Orang itu yang ugal-ugalan memotor masuknya kolong kosong, bukan di sana ada sopir. Tidak ada pilihan. Jadi sopir tidak berdosa. Yang berdosa itu siapa? Ya, maaf kata. Ini tidak ada pilihan. Jadi kalau tidak ada pilihan awak, apa itu? Boleh awak itu melaksanakan yang haram itu. Itu maksudnya yang dikatakan oleh ulama. Apa itu Pak Ustaz? Tidak ada pilihan. Nah, kali pilihan itu tidak ada.
Cuma ibu satu-satunya. Contoh lah, awak kanker, awak tumor. Apa kata dokter? Bu, untuk menghilangkan penyakit ibu terpaksa kami operasi ibu. Tidak bisa dari mana biar dia operasi ibu. Dibalap-balap di paru ibu. Sebenarnya balap-balap paru orang itu dosa tuh. Tapi di dokter tidak ada lagi pilihan untuk mengangkat penyakit itu harus diadakan operasi. Makanya operasi itu dia. Itu maksudnya itu tidak ada pilihan. Yang ketiga Pak Ustaz makanya ringan hukum itu yang memaksa lebih kuat dari yang dipaksa. Contoh yang paling gampang itu penjual goreng yang di Pariaman itu dia diperkosa oleh laki-laki itu. Berdosakah penjual goreng itu? Tidak. Kenapa? Dia dipaksa. Yang memaksa lebih kuat dari yang dipaksa. Dan yang ketiga, jadi kapankah hukum itu ringan kalau darurat? Yang darurat itu tadi 3 keadaan. Yang pertama mengancam jiwa, yang kedua tidak ada pilihan, yang ketiga yang memaksa lebih kuat dari yang dipaksa. Yang kedua yang menyebabkan kita boleh meringankan hukum itu namanya Pak yang dikatakan oleh ulama masyaqqah. Apa masyaqqah itu Ustaz? Apa masyaqqah itu ya? Aduh kesulitan. Jadi kalau ada kesulitan di atas, ada masyaqqah kesusahan, kesulitan di ibu itu mudah kita meringankan hukum itu. Cuma seperti yang Ambo sampaikan bulan yang lewat yang Ambo sampaikan bulan yang lewat masyaqqah itu harus datangnya dari Allah atau di luar diri awak, bukan awak buat. Contohnya Pak Ustaz, banyak jamaah awak indah tidur Pak Ustaz. Batu hari hujan, mulia. Karena hujan itu dibikin Allah. Hujan itu Allah yang menurunkan. Banyak jamaah tadi pagi pun, yang tadi malam pun gitu juga, sikit kan, tidak sampai seperti itu. Batu kecil itu Pak Ustaz. Kamu udah tidur Pak Ustaz. Anak-anak melarang hari dingin. Walaupun ada payung, amu kok anak mantawa ke masjid Pak Ustaz. Tapi cuaca dingin dan cocok untuk anak. Amu awak kan. Boleh itu, boleh. Karena hujan kok Allah yang memberi. Beda deh kok, awak ada tidur Pak Ustaz, awak pengalih. Kurang ajar ibu itu. Kenapa? Karena kurang ajar itu awak gue, awak pengalih. Tapi kalau Allah yang bikin itu, boleh. Pas, tadi malam ada yang Rabu malam ada jamaah. Pas tiba pulang awak ke rumah, tiba WA Ustaz, awak nak tidur Pak Ustaz tadi. Ambo tadi kok tak kabar tiba anak dari Pekanbaru Saoto do keluarga. Itu kan bukan kehendaknya. Memang orang itu tiba kamu itu wajib dihormati. Tidak ada. Alasan ibu indah tiba kan ada tamu, ada alasan. Itu masyaqqah tuh. Cuma masyaqqah tuh tidak boleh awak gue. Ustaz, awak tiba Pak Ustaz tadi mengaji dong. Awak sedang masak. Itu di gue yang mau cuma.
Tidak bisa Allah menerima itu alasan itu awak buat. Tapi kalau alasan itu dibikin Allah, boleh kita meringankan hukum. Dah, masuklah kajian kita dan cakup solat dalam keadaan pakai pembalut yang kumuh, pakai pempes yang bernajis. Ketentuannya Pak, ketentuannya yang pertama boleh kalau awak tu sakit. Awak solat di atas kursi Pak Ustaz, sakit. Kalau apa sakit. Tapi kalau apa tidak sakit, masih mampu solat berdiri, lalu ibu solat di atas kursi, tidak sah. Berdiri, duduk, tertidur, isyarat, itu harus berurutan. Ibu dirawat di rumah sakit, ibu berinfus, bau oksigen, tidak mampu ibu duduk, malah dilarang oleh dokter. Bu, jangan dulu langsung duduk. Ibu harus istirahat tidur. Pas waktu sholatlah ibu dalam keadaan tertidur sah. Gitu. Kenapa sah? Tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk. Kalau mampu kita sholat duduk, lalu kita pilih sholat tertidur, ya tidak sah. Itu yang dimaksudkan oleh ulama itu. Jadi yang pertama, kapankah kita boleh sholat? Kapankah kita boleh meringankan hukum itu? Syaratnya yang pertama adalah awak sakit. Jadi kita uruskan masalah pembalut ya. Jadi ibu boleh sholat dalam pakai pembalut yang bernajis, pakai pempes yang bernajis, pipis awak ada di situ, BAB awak ada di situ. Syarat yang pertama awak sakit. Kalau tidak sakit tidak sah. Dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yang kedua, Pak Ustaz, alasannya boleh awak tu solat pakai pembalut, boleh awak solat tu pakai pempes. Yang pertama awak sakit. Yang kedua Pak, syaratnya awak tidak mampu mengganti pembalut atau pempes itu. Berarti ketentuannya kalau ibu mampu mengganti, kalau apa mengganti pempes pembalut itu tidak sah. Jadi syarat yang kedua itu, bolehkah pembalut yang kumuh, bolehkah pembalut yang bernajis kita pakai dalam sholat? Boleh. Syarat yang kedua itu, ibu tidak mampu menggantinya. Bawa ke menggantinya, tapi awas stroke. Tangan ke medikasinya. Tidak mungkin. Awas stroke. Tapi kalau cuma demam biasa beko, ibu demam biasa beko apa beko, ibu pakai pembalut, ibu pakai pembalut, berarti kan ada kemungkinan awak mengganti. Masih ada harapan awak mengganti pempes. Berarti kalau dibawa ibu pempes pembalut itu untuk sholat kita tidak sah. Karena syarat sholat adalah bersih. Yang pertama pakaian, yang kedua badan, yang ketiga tempat sholat. Kalau bernajis salah satu nanti bodoh, maka sholat kita tidak
sah. Dua. Yang kedua tadi apa tuh? Tidak mampu awak mengganti. Tidak mampu awak tuh menukar pembalut tuh. Tidak mampu awak tuh mencuci pempes tuh. Dua. Yang ketiga pun harus hati-hati loh, ibu. Harus hati-hati loh apa? Apa Pak Ustaz? Yang ketiga tuh, batu memang ibu tidak mampu menukar. Batu memang apa tidak bisa menukar. Orang nan disuruh menggantinya itu pun tidak ada. Kalau masih ada, wajib. Contoh, ibu pakai pembalut, apa pakai pempes, lalu tiba waktu sholat, muncul kan dah, awak dah stroke dah. Bisa mengecek, nah, apa mah? Ama kesulitan, tolong ganti pembalut ama kesulitan. Dah, kalau indah niobeko anakku, indah amu abeko nan awas suruh tu, berarti nang kamang ganti indah ada. Lawas suruh anak, ndak pandai doh. Lawas suruh keponakan, ndak pandai doh. Lawas suruh anak, oh tidak bisa dong. Ibu perawat, tidak amolonya, ya udah. Sholatlah ibu dengan pembalut yang bernajis. Kan ada ibu tuh, lemah hati apa? Tapi kalau ibu diam, apa diam? Pada bisa mengejek ibu, indah lo disuruh ibu orang lain menukar pembalut tu. Indah lo disuruh ibu beko anak menukar pembalut tu. Ibu bawalah pembalut tu solat yang bernajis itu. Tidak sah. Kenapa? Usaha belum cukup. Usaha belum terpenuhi. Tapi kalau disuruh beko anak tu, lah disuruh beko keponakan tu, lah disuruh beko orang lain, lalu ditukarnya pembalut tu dengan pembalut yang bersih. Bawalah solat dengan pembalut yang bersih, tentu sah. Tapi kalau tidak ada nang kamanuka, dah disuruh lo keponakan, dah disuruh lo anak, dah disuruh lo perawat, tidak ada nang kamanuka, tidak ada nang kamangganti pempes awak tu, tidak ada nang kamangganti pembalut tu. Tidak usahlah ibu apa berpikir, solatlah dengan pembalut yang bernajis. Itu. Jadi apa itu? Hukum Islam itu tergantung kepada kemampuan, tergantung kepada kesanggupan, tergantung kepada kemauan, tergantung kepada lai sanggup awak tu mengaraju. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani kita dengan sebuah hukum kecuali sanggup kita melaksanakan hukum tersebut. Jadi apa itu? Makanya di awal tadi ini jadi